Ini adalah This is the Real Cryptomology episode yang ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is the Real Channel. Dan hari ini kita masuk ke This is the Real Cryptomology episode yang ketiga. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah episode yang membahas tentang keadaan kripto dan juga tentunya Bitcoin ya. Dan juga gue akan bahas satu altcoin lagi yang menurut gue view ke depannya itu cukup bagus, oke? Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham, forex maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga ingat teman-teman, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain ya, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah scammer atau penipuan. So jangan transfer teman-teman, oke? Nah, hari ini gue akan bahas tentang seperti biasa tentang kondisi Bitcoinnya dulu seperti apa. Seperti yang kita tahu ya, di hari ini teman-teman, tanggal 15 Maret ya 2021, Bitcoin tuh lagi terkoreksi cukup lumayan teman-teman ya, dari yang setelah kemarin mencapai all time high ya di 60.000, 61.000 bahkan ya kemarin, sekarang terkoreksi sampai tadi itu di low-nya tuh 55 ribuan teman-teman ya. Jadi gua akan bahas gimana kondisi untuk Bitcoin dan juga untuk altcoinnya. Hari ini gua akan bahas satu altcoin yang sangat menarik buat gua, yang mencuri perhatian gue juga, yaitu adalah namanya Chainlink teman-teman ya. Buat yang kalian nggak tahu, Chainlink ini sebenarnya apa ya, dia seperti nodes teman-teman ya, decentralized network ya, dan juga konsepnya itu seperti Oracle, dan dia juga sudah dipakai di teknologi blockchainnya, sudah dipakai oleh beberapa produk yang ada di blockchain itu sendiri atau di kripto itu sendiri teman-teman ya. So nanti kita akan bahas lebih jauh tentang Chainlink seperti biasa di monitor teman-teman ya. Dan satu lagi gue akan juga bahas tentang bagaimana standarnya kalau menurut view gue ya, gimana caranya untuk membangun sebuah portfolio di dalam cryptocurrency. Gue akan sharing tips untuk kalian juga di video ini. So, tanpa berlama-lama lagi, supaya kita lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart, sekarang kita langsung ke monitor. Yuk kita langsung ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang ada di trading view teman-teman ya, seperti biasa. Hari ini gue akan bahas tentang kripto lagi ya, masuk ke This is the Real Cryptomology episode yang ketiga. Seperti biasa gue akan jelasin tentang kripto ini dimulai dari market cap-nya dulu teman-teman ya. Jadi pertama yang kalian harus tahu adalah market cap dari keseluruhan kripto teman-teman, termasuk BTC. Ya, dia ada di 1,6,8 T ya. Kita ada penurunan sedikit dari 13 Maret sampai ke hari ini 15 Maret ya. Tapi kita lihat di di area sekarang nih ya, di harga bukan di harga ya, di area 1,627 triliun dolar itu ada support teman-teman ya. Dan the next support atau level yang kedua yang sangat penting menurut saya itu adalah di level 1,4 T ya. 1,4 T triliun. 1,4 triliun itu menjadi support yang sangat penting untuk market cap-nya. Jadi apakah ini sudah ada pembalikan arah? Menurut saya sih belum confirm sampai dia jebolin si 1,62 T-nya ini ya. Karena apa? Karena memang di sini sudah ada tanda-tanda dia ada di daerah sini ada false break ya ke bawah. Dia ada double top kemungkinan ke bawah, cuman double topnya baru bisa jalan menurut saya itu ketika dia sudah break di 1,62 T tadi ya, di situ. Itu untuk market cap yang termasuk BTC. Kemudian market cap yang di luar BTC itu juga sama, bahkan ini lebih volatile teman-teman ya, lebih sideways banget nih gerakannya si market capnya ini di 633 billion ya. Dan kalau misalnya dia turun lagi teman-teman ya sampai ke level supportnya itu di 533 billion ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya di BTC itu ini menjadi area penting keduanya ya, di 540-an lah ya, 540-an billion. Oke. So ini menjadi level penting, dan di sini juga terbentuk seakan-akan dia mau double top, tetapi sekali lagi untuk konfirmasi double topnya itu dia harus break dulu area 597 billion. Oke, itu untuk si kripto di luar BTC ya. Nah, untuk perbandingannya teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat di sini sebentar, kalau misalnya kita lihat di kalau misalnya kalian mau lihat perbandingan market cap-nya teman-teman ya, crypto market cap, kalian tinggal klik aja di Google crypto market cap seperti ini. Oke. Nah, habis itu kalian tinggal ke trading view aja teman-teman, di bagian trading view seperti ini.
Terus kalian lihat di bagian market cap, klik market cap sebelah sini, nanti kalian bisa lihat perbandingannya gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat sekarang Bitcoin masih mendominasi ya di 62,3%, masih sama ya. Tetapi kelihatannya dia terus menurun teman-teman ya, terus menurun. Dan ini kalau misalnya dia sampai di bawah 60 ya, dan masuk ke 50-an ya, itu altcoin mungkin bisa naik teman-teman ya, seperti itu. Dari persentasenya juga tidak ada banyak yang menarik ya teman-teman ya, maksudnya tidak ada banyak perubahan, masih di situ-situ aja dipegangnya, sama altcoinnya juga masih itu-itu aja. So itu sekilas tentang coin market capnya, tentang crypto market capnya. Oke. Nah sekarang kita membahas ke Bitcoinnya teman-teman ya. Nah seperti ini adalah chart Bitcoin ya. Kalau misalnya ini chart Bitcoin dari time frame H1 ya, karena ini saya tadi habis gambar-gambar di H1-nya. Kalau misalnya kita lihat dari daily-nya dulu teman-teman ya, dari daily. Nah, dari daily-nya ini sendiri ya, kita lihat dia sudah bikin higher high kemarin ya. Itu luar biasa sekali. Hampir ke 62.000 ya. Dan itu sudah sampai ke target 2 atau target finalnya, makanya sesuai kena dari segi Fibo-nya teman-teman ya. Dan dia sekarang benar-benar koreksi sampai bahkan sentuh ke 5.400 54.000 berapa nih ya, saya lihat di H1-nya dulu nih, 54.600 ya, 54.700 lah ya, itu sampai nyentuh situ tadi koreksinya ya. Nah kalau dari Bitcoin ya, ini memang kelihatannya turunnya cukup dalam ya, cuman tenang aja teman-teman ya, ini di area sekarang pun ya di 55.000 itu ada support yang kuat ya, makanya dia bikin rejection di sini. Dan dia kalau dia masih mau naik ya, ini adalah level yang perlu diperhatikan di 58 ribuan teman-teman. 58 ribuan dia kena, dia bisa turun lagi ke bawah ya. Nah turun ke bawah sampai berapa kira-kira area yang bakal dikejar ya? Di 52.000 teman-teman ya. Dari 51.000 sampai 52.500 itu adalah area demandnya si Bitcoin. Jadi nextnya kalau misalnya kalian mau nabung Bitcoin ya, lebih baik kalian tunggu aja nih di 52.000 gitu. Kalau kalian takut nggak kekejar, ya kalian bisa entry di sekarang di 55 ribuan, tetapi dibagi porsinya ya, jangan langsung ke 100% kalian punya dana untuk dimasukkan. Bisa kalian bagi 2 atau dibagi 3 dulu gitu ya. Masuknya secara bertahap. Dan menurut gua entry yang terbaik untuk Bitcoin sekarang kalau kalian mau nabung itu adalah di 51.000 sampai 52.500. Itu adalah entry yang terbaik untuk Bitcoin. Oke, itu untuk Bitcoin ya. Jadi masih bisa kalian masih bisa kalian kumpulin. Jangan takut, jangan panik dulu. Kenapa? Karena kalau kita tarik Fibo di 52.000 sampai 51.000 sampai 52.500 ini masih masuk ke area crown areanya teman-teman ya, yaitu di 61,8 Fibo-nya. Jadi itu masih merupakan koreksi yang sehat. Kalau misalnya dia sampai koreksi ke situ pun dia masih sehat. Jadi tidak ada perlu yang ditakutkan teman-teman. Oke, seperti itu. Itu untuk Bitcoinnya. Nah, ini Bitcoin sudah selesai teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan ngomongin tentang satu altcoin ya, yang menurut gua itu oke ya. Jadi hari ini gua akan bicara tentang koinnya adalah Chainlink. Oke. Chainlink itu apa? Teman-teman bisa buka websitenya langsung di di chain.link teman-teman ya. Kalau kalian klik websitenya ini chain.link ya. Buat kalian yang nggak tahu dan kalian pengen tahu apa itu Chainlink secara lengkap, kalian bisa ke gemini.com. Terus tentang what is Chainlink and how does it work teman-teman ya. Kalian bisa lihat Chainlink ini dalam 5 menit, dia bakal dikasih jelasan. Intinya teman-teman ya, Chainlink itu sebenarnya decentralized Oracle Network ya. Kalau misalnya kalian pernah dengar tentang Oracle Network ya, itu luar biasa sekali ya. Sangat kepake di dunia teknologi, terutama di dunia IT teman-teman, itu sangat kepake sekali. Dan Chainlink ini merupakan salah satu decentralized Oracle Network yang menjembatani smart contract itu di dalam blockchain teman-teman ya. Jadi projectnya sekarang apa sih sebenarnya? Kalau si Chainlink ini banyak teman-teman ya. Terutama Chainlink ini fokusnya ke DeFi ya, decentralized finance. Oke. Salah satunya adalah koin yang kemarin gue sebut juga, AAV, itu menggunakan si teknologi Chainlink ini ya. Dan juga kalau misalnya kalian tahu ya, banyak ya teman-teman ya menggunakan teknologi Chainlink ini. Rata-rata tuh pakai Chainlink ya. Sebentar nih gue kasih tahu produknya yang dipakai Chainlink, ekosistemnya ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang mempercayakan atau menggunakan si Chainlink juga ya. Itu ada Binance termasuknya, Huobi ya. Terus ada
Kaiko ya, banyak teman-teman ya. Ini termasuk exchanger yang papan atas lah ya. Dia juga tetap menggunakan si Chainlink. Maksudnya berarti dari segi produk ya, Chainlink itu well trusted lah ya, karena sudah digunakan oleh beberapa DeFi dan juga exchanger ternama yang ada di kripto gitu ya, yang berkecimpung di kripto. So dari product wise Chainlink ini bagus sekali. Dan dari founder ya, kita ngomongin founder itu, si foundernya ini namanya Dimitri Roche ya. Beliau ini merupakan founding engineer teman-teman ya, founding engineer dari Chainlink ya. Dan beliau itu juga bagian dari Microsoft teman-teman ya. Dulu itu sempat jadi software development engineer di Microsoft. Dan segudang pengalaman teman-teman ya, kalian bisa baca sendiri tentang profilnya beliau. Intinya kalau dari experience-nya sih, ini sangat legit teman-teman ya untuk si Chainlink ini ya. Dan dari segi social medianya teman-teman ya, dari community-nya, kita bahas community-nya, Chainlink ini juga aktif sekali komunitasnya. Dia banyak ya, selain di Twitter ini kalian bisa cek komunitas Chainlink itu banyak sekali. Itu banyak juga info-infonya dari website ya, dari Reddit ya, segala macam. Kalian tinggal baca sendiri. Cuman di sini gue ambil dari Twitter karena itu yang paling merepresentasikan suatu komunitas di kripto ya menurut saya saat ini. Dan update-nya pun bagus teman-teman ya, progresnya pun ada, segala macam dia ngapain. Progres terakhirnya dia bikin Chainlink Hackathon teman-teman ya. Dan ini merupakan event yang menurut gue luar biasa sih, lumayan oke gitu ya. Kalian bisa cek tentang Chainlink Hackathon itu nanti ya. Dari Chainlink News-nya ya, ini juga bagus sekali ya, banyak sekali developer yang masuk dengan menggunakan Chainlink. Kalau misalnya kalian baca, tinggal lihat aja update-nya ya. Terutama di sektor DeFi teman-teman ya, itu banyak yang masuk ke Chainlink. Oke. Sebagai contoh nih Polygon ini juga bagus teman-teman ya. Polygon ini juga dia Chainlink node on Polygon testnet is already set and verified. Oke, berarti Polygon ini juga berpartisipasi dalam node-nya si Chainlink, menjadi partisipannya juga teman-teman. Jadi it's a good thing ya. Oke, itu sedikit tentang cerita tentang si company Chainlink sendiri ya. Oh iya, kemudian dari segi market cap-nya ya, kita lihat ya. Market cap-nya si Chainlink ini sekarang sudah ada di 11 billion teman-teman ya, 11 miliar 427 juta US dollar itu market cap-nya. Dan dari peredarannya, circulating supply si Chainlink itu sudah 41,3% ya. Dan ini adalah deflationary coin. Artinya apa? Artinya dia ada limitnya dan harganya akan ada tendensi untuk naik terus ya teman-teman ya. Jadi ini juga sesuatu yang bagus yang perlu kita perhatikan dalam memilih kripto. Ini bisa menjadi salah satu matrix gua gitu ya, untuk memilih kripto yang menurut gua bakal berkembang apa enggak gitu. Nah, circulating supply-nya sudah 41%, artinya masih ada 60% yang beredar, dan itu sehat teman-teman, berarti sehat sekali. Dia komunitasnya juga berjalan ya. Community-nya juga banyak yang hold si Chainlink ini ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari dari perbandingan coin beredar dengan ada koin yang ada di stuck di wallet teman-teman ya, itu juga sangat bagus sekali, banyak yang hold Chainlink ini ya. Walaupun sekarang harganya lagi terkoreksi, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi dari segi market cap-nya dan juga circulating supply-nya nggak ada masalah ya. Nah, ini kalau misalnya kalian melihat bagian DeFi teman-teman ya, ini banyak sekali ya. Chainlink ini termasuk DeFi juga ya, karena memang fokusnya tuh ke DeFi si Chainlink ini kan tadi saya bilang. Dan AAV ini masuk bagian dari Chainlink ya. Kemudian Synthetix ini juga bagian dari Chainlink ya. Jadi banyak dari DeFi ini juga yang bagian dari Chainlink. So ini sangat bagus sekali ya. Chainlink itu menurut gue prospeknya ke depan itu luar biasa sih, kalau misalnya DeFi-nya ini benar-benar jalan. Oke. Nah, seperti itu untuk gambaran singkat ya tentang si Chainlink ini sendiri. Sekarang gue mau bahas dari segi teknikalnya teman-teman. Dari daily-nya kita lihat ya, dia masih berada di satu fase uptrend yang sehat sekali. Moving average-nya bergerak ke atas, terus kemudian dia juga harganya masih bergerak ke atas. Walaupun di sini dia bikin lower low, tapi ini ada kemungkinan dia mau bikin satu pattern teman-teman ya. Yang patternnya itu sendiri mungkin dia bisa dia akan break untuk bikin continuation pattern ke atas ya. Jadi ini merupakan pola continuation menurut gue ya.
seperti ini ya. Ini bisa jadi sebuah penan teman-teman, bullish penan ya. Kalau misalnya dia naik lagi sekali lagi dan dia break ke atas, ini akan menjadi bullish penan. Dan ini menjadi satu hal yang bagus untuk si Chainlink ini sendiri. Oke. Itu dari segi teknikal. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Chainlink, ini waktunya udah tepat menurut gue ya, karena dia sudah ada di support, dia sudah ada di di harga yang oke untuk di buy ya, di harga 20 di 27,8 harga running sekarang ya. Kalau misalnya kalian bisa dapat di harga $26, itu akan menjadi lebih bagus lagi ya, itu untuk Chainlink. Kedepannya untuk proyeksinya ya, dia kira-kira bisa sampai harga berapa, kita tinggal tarik aja Fibo-nya dari sini ya. Nah ini kita untuk set area target yang pertama. Kalau misalnya kalian seorang trader ya, kalian mau nge-trade aja nih, kalian bisa bidik si Chainlink ini sampai ke harga $42 sampai $47. Itu untuk harga target pertama. Dan target finalnya teman-teman ya, kalau misalnya kalian seorang trader, itu kalian bisa bidik di harga 60 sampai 65 dolar. Itu untuk si harga target keduanya si Chainlink ya. Jadi kalau harga sekarang nih 27 something kalian trade dan dia benar-benar nyampe ke 42 sampai 48, berarti itu 2 kalinya ya, simpel itu. Kurang lebih hampir 2 kali. Kalau dia sampai ke 60 ya, itu berarti kurang lebih 2,5 hampir 3 kali lah ya, hampir 3 kali lipat dari harga sekarang. So, ini terserah kalian ya, kalian gimana. Tapi kalau buat kalian yang sebagai value investor, maksudnya itu kalian akan ngehold ya si Chainlink ini, kalian punya faith ya, karena kita tahu di kripto itu value-nya itu adalah faith ya. Kita tidak ada matrix seperti ada di saham ya, kita bisa melihat laporan keuangan dan segala macam, kita hitung valuasinya segala macam, itu nggak ada ya, belum ada sampai sekarang. Valuasi dari si kripto ini sebagian besar technical ya, kalian mesti bikin model dari mathematical formulation ya, itu bentuknya juga modelnya itu bentuknya technical ya, kalian bisa lihat outputnya seperti contohnya simple stock to flow-nya itu kalian bisa lihat segala macam. Jadi kalian tinggal lihat, intinya faith sih. Kalau misalnya di kripto ini kalian percaya produknya ini bagus segala macam, ya udah kalian hold aja gitu ya. Jadi untuk Chainlink seperti itu. Dan terakhir teman-teman ya, gue mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya, gue kasih tips nih ya, gimana caranya buat kalian itu yang mau nge-build portfolio ya. Let's say kalian tuh baru di cryptocurrency dan kalian bingung nih, kalau saya mau masuk cryptocurrency, saya mesti beli koin apa aja yang untuk saya hold bisa bertahun-tahun ya, seperti itu kalau untuk investasi ya ini ya. Sekali lagi gini, pertama yang kalian harus tahu adalah cryptocurrency itu risky teman-teman ya, itu high risk ya. Kenapa? Karena ini sifatnya spekulasi, belum ada yang tahu Bitcoin itu ke depannya seperti apa, regulasinya bagaimana ya, apakah akan benar-benar decentralized ataukah nanti banyak banyak campur tangan lagi dari pihak luar gitu ya. Karena kan kalau logika pedagang pasar aja teman-teman ya, saya pakai logika pedagang pasar sekali lagi. Let's say gini ya, ini Bitcoin ini produk baru ya, dan ada pemain lamanya gitu loh, yang mana itu adalah government lah, bank lah, central bank apa segala macam. Dia udah punya lapak dari dulu gitu. Dan si Bitcoin ini masuk untuk mengganggu bisnisnya si ibaratnya bisnisnya central bank terganggu lah ya gitu ya. Karena trust issue-nya segala macam, jadi penggorengan dari sisi trust issue-nya si Bitcoin ini gitu ya. Dapat mempengaruhi si central bank, maksudnya orang-orang jadi nggak percaya sama central bank karena cetak duit nggak kira-kira gitu ya, inflasinya gila-gilaan seperti itu. Makanya lahirlah si Bitcoin ini sebagai dewa penolong ibaratnya. Tapi kan pasti yang punya lapak pertama kan nggak suka ya, pasti nggak suka gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang spekulasi ya, karena kita nggak tahu ke depannya Bitcoin seperti apa dan juga another crypto seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Bahkan baru-baru ini saya baru baca berita katanya di India mau diblok lagi gitu ya. Kemarin itu yang diblok itu di mana tuh saya lupa gitu ya, tapi sekarang tuh India ikut-ikutan mau ngeblok gitu kan. Ya gimana ya, ya itulah. Kemarin juga di China juga Binance juga ada beberapa website exchanger yang di blok juga teman-teman ya. Banyak ya, jadi banyak campur tangannya, banyak attack-nya gitu ya, banyak yang menyerang gitu. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya kripto seperti apa. Tetapi kalau dari segi konsep teknologinya ya, kripto ini sangat bagus sekali. Dan itu kalau misalnya dia benar-benar jalan, itu pasti nanti finance yang akan jalan dulu kan pasti finance-nya ya. Nah dari sisi finance-nya itu pasti akan menjadi game changer ini ya si kripto. Jadi ya itu dulu yang kalian harus tahu ya. Pertama,
kripto ini atau Bitcoin atau apapun itu, yaitu sifatnya masih spekulan ya. Oleh karena itu risknya cukup besar, itu yang kalian pahami ya. Jadi pertama kalian harus bisa mengukur seberapa besar uang atau modal yang kalian akan cemplungkan ke kripto ini. Kalian harus timbang baik-baik ya. Kalau saran saya maksimal itu adalah 30% dari seluruh portfolio kalian yang kalian punya atau uang nganggur kalian gitu ya, yang kalian mau, misalnya dari 100% kalian bagi-bagikan ya ke fix aset, misalnya fixed income kayak ke deposito atau apa segala macam yang hollow risk gitu ya. Terus misalnya kalian bagi-bagi ke saham, ke forex, kemana. Nah kalau ke kripto ini maksimal 30% ya. Walaupun kalau saya pribadi saya lebih dari itu, cuman saya saranin maksimal 30% kalian, kalau apalagi kalian yang baru-baru mau coba. Nah dari 30% itu ya, kalian mesti lempar kemana aja, itu pertanyaannya kan ya. Pertama ya yang saya rekomendasikan itu adalah Bitcoin ya. Bitcoin ini kalian harus pegang sih menurut saya ya. Berapa besar? Ya minimal 40%. Oke, 40% minimal di Bitcoin. Itu menurut saya ya. Ini sekali lagi ini pandangan saya, tapi kalau saya bukannya seorang Bitcoin maksimalis gitu ya, tapi menurut saya memang kalau misalnya kalian mau jangka panjang, ini kita case-nya jangka panjang ya. Kalau misalnya jangka panjang kalian harus pegang Bitcoin ya. Karena Bitcoin ini yang menurut saya sampai sekarang ini paling stabil ya, paling stable. Ya kalau misalnya kayak Tether gini kan nggak dihitung ya, karena ini kan memang stable coin. Maksud saya yang growth-nya cukup oke dan drawdown-nya juga cukup oke itu Bitcoin. Ya jadi kalau misalnya kalian mau invest jangka panjang, Bitcoin ini harus ada 40% di portfolio kalian minimal ya. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya kalian bisa diverse itu ke let's say 10 koin gitu ya. Kalau saya sih pribadi 10 koin masih oke. Ini kenapa banyak banget Bang 10 koin, kok saham nggak kayak gitu? Ya beda ya. Jadi kalau misalnya di saham itu kan kita sudah jelas per sektornya seperti apa dan lain-lain ya. Hitungannya jelas, valuasinya jelas segala macam. Cuman kalau Bitcoin kenapa 10 koin ya? Itu menurut saya adalah diversifikasi untuk kripto yang paling bagus ya 10 koin ya. Yang salah satunya sudah digunakan yaitu Bitcoin, ya tinggal 9 berarti gitu ya. Nah, 9 itu mau diisi apa? Isilah pertama tuh di POS seperti Ethereum gini ya. Jadi di Ethereum kalian bisa masuk Ethereum, Cardano, Polkadot. Kalian tinggal pilih ya. Kalau saya pribadi ya, Ethereum saya akan masuk ya sekitar 20% something mungkin ya. Cardano-nya itu 10%, Polkadot juga 10 sampai 20% gitu. Ya itu kalian terserah, kalian bisa pilih. Intinya ini penting juga ya, karena ini kan merupakan smart contract ya. Itu juga harus. Dan kemudian kalian bisa pilih ya, sisanya terserah. Yang penting let's say kalian harus pilih di 20 rank teratas ya, di rank 20. Kalau kalian mau invest menurut saya. Kenapa? Karena itu sudah minimal, itu projectnya sudah jelas. Yang 20 ke atas ini projectnya sudah jelas, marketnya ada, trading volumenya ada gitu ya. Kecuali stablecoin ya, stablecoin itu nggak usah dilihat seperti Tether, ini jangan dilihat ya. Terus kemudian ada lagi apa ya, stablecoin itu udah cuman Tether ya kalau yang di atas itu ya. Oh sama USDC nih, USDC ini juga stablecoin teman-teman ya. Ini nggak usah dihitung ya, jangan dibeli, karena kalau kalian beli nggak akan ada gunanya, dia akan di situ aja ya. Kalau mau beli ya tadi Bitcoin. Kemudian bisa pilih Ethereum, Cardano atau Polkadot, bebas. Chainlink ya, ini bisa kalian beli juga ya. XRP ini ini gambling sebenarnya ya. Tapi saya nyimpan XRP. Kenapa? Karena saya suka aja konsepnya XRP ini ya. Karena XRP ini kalau misalnya kalian lihat ya, saya suka sama Flare Network-nya. Kalau misalnya kalian belum tahu tentang Flare Network, kalian googling aja XRP Flare Network gitu ya. Ini saya suka sekali sih konsepnya. Jadi saya masukin ke portfolio saya. Uniswap ini bagus sekali ya, ini untuk koin-koin yang capnya dia tuh tempat exchange juga ya, tapi untuk koin-koin yang capnya tuh benar-benar kecil, tapi banyak juga koin-koin yang bahaya di sana gitu. Tapi Uniswap ini konsepnya juga bagus, kalian tinggal baca-baca sendiri. Oke. Nah, Terra, Luna ini juga bagus, kalian bisa invest di sini. VeChain, AAV ini boleh gitu ya. Itu intinya sih seperti itu ya. Intinya dalam portfolio management, saran saya itu Bitcoin tetap paling gede 40%, sisanya 60% kalian bagi ke 9 koin terserah ya. Yang tadi saya bilang kalian harus ada itu Ethereum, Cardano, Polkadot, kalian tinggal pilih aja ya mau di mana. Kalau mau beli tiga-tiganya ya monggo silahkan, itu nggak masalah.
Tapi tinggal weightnya aja, di beban portonya aja diberatin kemana gitu ya, jangan disamain semua gitu. Oke, saran saya sih beratinnya ke Ethereum ya, karena kalau once Ethereum 2.0 itu muncul, saya rasa Cardano sama Polkadot ini bisa kegerusnya parah gitu loh, dan Ethereum ini akan naik gila-gilaan. Oke, itu untuk Ethereum ya. Terus Chainlink ini juga ini absolut banget, harus wajib ya menurut saya. Kemudian tadi yang wajib lagi itu AAV VeChain ya, ini juga bagus, AAV VeChain, Terra, dan Monero ini juga oke kalau misalnya kalian suka stabil, karena Monero ini juga memang cukup stabil. Oke, itu ada. Dan satu koinnya kalian tadi kalau misalnya let's say kalian sudah Bitcoin kan 1 ya, terus kalian udah pilih 8 nih, sudah 9 nih slotnya penuh gitu ya. Saran saya 1 ya, kalian pilih yang low cap teman-teman ya. Pilih low cap. Nah ini pasti banyak yang komentar, kenapa low cap bang, gini-gini, ngeri nggak segala macam. Enggak ya, jadi low cap itu apa? Kalian cari yang peringkatnya itu di 600-an teman-teman ya. Jadi kalau saya tuh nyari low cap itu di peringkat 600. Nah ini kan udah 500 nih ya, saya cari low cap itu di peringkat 600-an ke atas. Jadi saya mulai dari, kalau di CoinMarketCap di patch ke-7 saya liatin nih ya, koin-koin yang bener-bener gila gitu ya, menurut saya tuh potensi gede. Kenapa saya harus pilih low cap bang? Kenapa gitu? Kalian lihat aja ya kenaikannya dalam 7 days. Nih, kalian lihat aja, perhatiin, bandingin sama low cap sama yang tadi yang apa? Yang capnya besar ya. Kalian bandingin aja. Nggak mungkin di cap besar tuh bisa sampai 124% ya. Ini ada PSG fan token coba ya. Ini kan lucu banget ya. 54 gitu ya. Terus ini ada yang gila tadi ya, 1700% dalam waktu seminggu. DOF. Ini gila nih ya. Ini gila sih. Kenapa kalian harus ada ini? Ini buat apa ya? Buat daya ledak aja teman-teman ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau misalnya yang bakal bikin kalian sukses itu adalah koin-koin low cap seperti ini. Tapi syaratnya kalian harus bisa milihnya ya. Pilihlah yang jelas, yang volumenya tuh ada gitu loh ya. Apa contohnya bang yang low cap yang udah abang beli ya? Saya sudah beli yang namanya Wabi teman-teman ya, Tile atau Wabi ya. Itu kalian baca aja info tentang Wabi. Dan di Wabi itu saya sudah 300% teman-teman ya, dari ya memang sih megangnya cukup lama sih, dari Januari teman-teman, Januari kemarin itu sudah 300% sekarang gitu. Dan ya itu menurut saya sih oke banget ya. Masalahnya kalau saya bisa menemukan koin-koin seperti itu ya itu keren banget ya. Jadi itu bukannya saya mengharapkan returnnya sebesar ini, cuman itu untuk mendongkrak aja teman-teman, mendongkrak nih kayak hari ini ya. Ini ada Da Vinci Coin ya, DAC ini ya. Dia naik 19% sehari ini. Yang dimana semua cap yang besar itu turun, dia masih bisa naik 19% ya. Terus ada naik 13% ya, WOM Protocol ini juga. Ini ada naik 27% Dynamic ini di YN. Ini luar biasa sih gitu ya. Dan cari, kalau misalnya kalian mau cap yang bagus ya, maksudnya cari low cap, carilah cap yang di atas 20 juta ya. Ini ya di atas 20 juta dolar ya. Minimal di atas 20 juta. Jangan cari yang di bawah 20 juta gitu teman-teman ya. Di bawah 20 juta tuh nggak boleh. Oke. Itu sih tips dari saya. Intinya building portfolio tuh seperti itu kalau di kripto, kalau menurut versi saya ya. Kalau misalnya kalian punya versi yang lebih bagus ya monggo, silahkan, nggak apa-apa. Ini saya cuma sharing aja kenapa saya ada Bitcoin 40%, kenapa sisanya altcoin, dan 1% satu slotnya itu untuk altcoin yang capnya kecil yang seperti ini. Itu alasannya sudah saya bilangin tadi. Nanti kalau misalnya kalian sudah beli semua, ya udah, kalian udah beli koinnya semua, pindahin ke ledger kalian, ke cold wallet kalian, ke ledger kalian taruh ke brankas atau kalian ke deposit box di bank, terserah. Ya udah, diamin aja. See you in 5 years gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di 5 tahun lagi. Terus kalian buka, kalian lihat itu jadi berapa duitnya ya. Ya memang itu apa ya, bisa dibilang sebagai tabungan, investasi segala macam. Yang nggak ada yang tahu 5 tahun lagi kripto itu akan seperti apa teman-teman ya. Mungkin aja dari yang kalian tabung itu, misalnya kalian sisihkan 50 juta untuk di kripto atau 100 juta untuk di kripto, kalian bagi seperti tadi. Nanti begitu 5 tahun kalian buka, ya mungkin aja 100 jutanya itu akan berkurang ya, jadi 50 juta, atau bahkan mungkin akan hilang sama sekali, atau 100 jutanya itu akan menjadi sebuah rumah di Pantai Indah Kapuk, di Pondok Indah. Who knows ya, gak ada yang tahu gitu. So ya itu tips dari saya terkait untuk building portfolio. Silahkan kalau misalnya sisanya kalian explore sendiri. Oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman informasi yang mau gue sampaikan terkait kripto. Semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang Bitcoin, Chainlink, dan juga tips dari gue sedikit gimana caranya kalian membangun portfolio di dalam Bitcoin atau cryptocurrency.
Semoga bisa berguna untuk kalian, dan sekali lagi gue ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading baik itu saham forex maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana teman-teman ya. Dan ingat, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di grup lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman. Oke? Be smart teman-teman ya. Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman ya. Dan mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri yang untuk nonton video ini. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.